Perkenalkan, nama saya Randy Razendrawan dengan NIM 811422447. Kali ini saya akan menjelaskan kasus korupsi Johnny Plate, yaitu tower BTS 4G senilai 8 triliun rupiah. Johnny Plate, mantan Menteri Kominfo, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus pengadaan BTS 4G. Jaksa menyebut Johnny terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi dan memperkaya sendiri maupun memperkaya orang lain. Korupsi pengadaan BTS 4G itu disebut telah merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Johnny disebut melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana atau Undang-Undang Tipikor. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menjelaskan, Johnny menyetujui perubahan jumlah set untuk BTS 4G dari yang awalnya 5.002 site desa menjadi 7.904 site desa tanpa studi kelayakan. Persetujuan itu juga tanpa melewati kajian dokumen rencana bisnis strategis atau RBS Kemkominfo maupun Bakti, serta rencana bisnis anggaran atau RBA yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga Kemkominfo. Selain itu, Johnny juga menyetujui kontrak payung pada proyek BTS dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5. Dia disebut memerintahkan Anang Latif, mantan Dirtek Utama Bakti, untuk memberikan proyek power system meliputi baterai dan solar dalam penyediaan BTS kepada Direktur PT Basis Utama Prima, Muhammad Yurizki Mulyawan. Menurut jaksa, Johnny menerima laporan proyek mengalami keterlambatan hingga minus 40% dan disebut sebagai kontrak kritis. Meskipun begitu, proyek tetap dilanjutkan dengan menyetujui usulan Anang membayarkan pekerjaan 100% dengan jaminan bank garansi dan memperpanjang pekerjaan hingga 31 Maret 2022. Meski laporan menyebutkan proyek belum selesai pada 18 Maret 2022, Johnny tetap meminta tidak memutuskan kontrak. Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Johnny membayar denda sebesar 1 miliar, subsidiar 12 bulan kurungan, dan uang pengganti 17,8 miliar. Johnny disebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa Johnny G. Plate sebesar 17,8 miliar. Yang ketiga, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar. Yang ketiga, tenaga ahli Hudef UI Yohan Suryanto sebesar 453 juta rupiah. Komisaris PT Soliteh Media Energi Irawan Herman sebesar 119 miliar. Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama sebesar 500 juta. Direktur PT Basis Utama Prima M. Yurizki Mulyawan sebesar 50 miliar dan USD 2.500 juta. Konsorsium Fiber Home PT Telkom Mifra PT Multi Transdata atau PTMD untuk paket 1 dan paket 2 sebesar 2,9 triliun. Kemudian yang ke-8 ada konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar 1,5 triliun rupiah. Yang terakhir, konsorsium IBS dan CTE paket 4 dan paket 5 sebesar 3,5 triliun rupiah. Berikut terkait kasus korupsi Johnny Plate terhadap tower BTS 4G yang bisa saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.